Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kelainan sistem pencernaan usus buntu atau disebut juga appendicitis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Novaleka Pratama. Nama saya Desti Maulana. Saya Nadifa Zaria. Saya Yesa Sadia Putri. Saya Kaifara Aprilia. Saya Naisila Rahmawati Maulida. Apa itu appendicitis atau usus buntu? Nah, usus buntu atau appendicitis adalah sebuah peradangan yang terjadi pada appendix atau sebuah organ kecil berbentuk kantong memanjang seperti cacing yang terletak pada ujung usus besar atau sektum. Penyakit ini berlokasi di perut bagian kanan bawah. Penyebab utama usus buntu appendicitis umumnya terjadi pada appendix. Yang pertama itu sisa makanan atau tinja keras fekalit yang menyumbat appendix. Yang kedua, pembengkakan jaringan limfoid diakibatkan infeksi, parasit, ataupun tumor. Yang ketiga, infeksi saluran pencernaan. Dan yang keempat, cacing, benda asing, ataupun tumor pada usus, namun kasus ini jarang terjadi. Yang kelima, faktor lain yaitu disebabkan oleh pola makan yang memakan makanan rendah serat, kurangnya minum air putih, dan seringnya memakan makanan olahan. Nah, penyumbatan ini menyebabkan bakteri berkembang sehingga timbul peradangan dan pembengkakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jenis-jenis usus buntu. Yang pertama itu ada appendicitis akut. Appendicitis akut itu radang usus yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba ada rasa sakit. Nah, rasa sakitnya itu biasanya berada di pusar. Habis dari pusar itu dia akan merambat ke kanan bawah perut. Nah, setelah itu biasanya orang yang terkena appendicitis akut itu akan merasakan mual-mual, muntah, dan demam ringan. Nah, appendicitis akut itu yang paling sering terjadi, sama biasanya orang yang terkena appendicitis akut itu akan dilakukan tindakan operasi. Dan yang kedua ada appendicitis kronis. Nah, appendicitis kronis itu radang nyerinya itu tidak terlalu sakit, tapi dalam jangkauan waktu yang sangat lama. Sama appendicitis kronis itu biasanya itu bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba timbul. Jadi orang yang terkena appendicitis kronis itu biasanya mengira kalau dia itu hanya terkena sakit perut biasa, tapi walaupun mengira seperti itu harus tetap dilakukan penanganan. Sama yang ketiga itu ada appendicitis perforasi. Nah, orang yang terkena appendicitis perforasi itu biasanya sebelumnya itu terkena appendicitis akut tetapi tidak langsung diberikan penanganan, sehingga usus buntunya itu pecah dan menyebabkan infeksi di rongga perut. Nah, orang yang terkena appendicitis perforasi itu akan mengalami nyeri yang hebat, dan bisa kemungkinan orang yang terkena appendicitis perforasi itu akan mengalami kematian. Selanjutnya ada ciri-ciri usus buntu atau appendicitis. Yang pertama itu nyeri awalnya terasa di sekitar pusar lalu berpindah ke perut sebelah kanan bawah, dan terasa semakin nyeri ketika berjalan, batuk, dan ditekan. Ciri-ciri yang kedua adalah saat perut terasa kembung. Ciri-ciri yang ketiga adalah nafsu makan yang menurun. Ciri-ciri yang keempat itu mual dan muntah. Dan ciri-ciri yang terakhir itu adalah demam ringan. Selanjutnya yaitu gejala. Gejala yang dirasakan oleh penderita usus buntu yang pertama itu sakit perut. Sakit perut ini pada awalnya dirasakan di sekitar pusar, tetapi untuk beberapa jam kemudian rasa sakit ini berpindah ke bagian perut kanan bawah, dan rasa sakit ini akan lebih tajam ketika berjalan, batuk, lalu ditekan, dan juga ada pergerakan secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, mual dan muntah. Rasa mual dan ingin muntah ini terjadi atau muncul ketika kita sudah merasakan rasa sakit pada perut kanan bagian bawah tadi. Lalu yang ketiga, penurunan nafsu makan. Penderita usus buntu biasanya sangat tidak ingin makan atau tidak ingin makan sama sekali, yang disebut dengan penurunan nafsu makan. Lalu yang keempat, demam ringan. Untuk penderita usus buntu biasanya ada kenaikan suhu tetapi hanya sedikit, yaitu sekitar 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada gangguan pencernaan, biasanya seperti sembelit, diare, lalu perut yang terasa kembung dan juga sulit untuk buang angin. Lalu yang keenam, perut terasa keras atau tegang, biasanya terjadi di perut kanan bagian bawah, karena itu adalah area sensitif apabila disentuh. Lalu yang terakhir yaitu detak jantung yang lebih cepat. Hal ini terjadi akibat infeksi dan respon tubuh terhadap rasa sakit.
Lalu ada juga gejala berbahaya. Gejala berbahaya ini adalah gejala yang dirasakan oleh penderita usus buntu yang sudah pecah. Yang pertama yaitu nyeri pada perut yang secara tiba-tiba dan sangat hebat, dan juga rasa sakit itu menyeluruh ke seluruh bagian perut. Lalu yang kedua, muntah secara terus-menerus. Yang ketiga, perut membengkak. Yang keempat, kondisi tubuh lemas. Dan yang kelima, suhu tubuh menaik secara drastis atau demam yang sangat tinggi. Selanjutnya masuk ke pengobatan usus buntu. Pengobatan usus buntu dibagi menjadi dua, yaitu secara tradisional dan juga secara medis. Secara tradisional, perlu diketahui, pengobatan usus buntu secara tradisional ini tidak dapat menyembuhkan usus buntu, tetapi hanya mengurangi gejala awal dari usus buntu, yaitu dengan cara yang pertama, istirahat yang cukup, kedua, minum air hangat, ketiga, menghindari makanan pedas dan berminyak, keempat, perbanyak makanan-makanan mengandung serat, dan juga yang kelima, dikompres menggunakan air hangat. Lalu secara medis, pengobatan secara medis ini adalah pengobatan yang paling aman dan juga paling efektif, yaitu dengan pemeriksaan awal baik melalui tes darah, USG ataupun CT scan. Lalu yang kedua dilakukan operasi atau disebut juga appendektomi. Lalu yang terakhir diberikan antibiotik baik sebelum maupun sesudah operasi. Jika usus buntu tidak segera diatasi, nanti usus buntunya bisa pecah dan bakteri yang ada di dalamnya bisa menyebar ke rongga perut, sehingga akan menyebabkan infeksi berat yang dinamakan peritonitis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.